wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati 'ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa'lam annan nifaqa yuhbitul amala. Benar ya? Ketahuilah olehmu bahwasanya sifat munafik itu dapat menghapuskan akan amal, yakni ganjaran pahala. Wariya yujibu raddahu. Adapun riya, yaitu menyebabkan oleh riya raddahu akan ditolaknya amal. Wal mannu wal adha yukhbitani shadaqata. Adapun mengungkit-ungkit dan menyakiti, yaitu menghapuskan akan sedekah, yakni ganjaran sedekah. Aslan fil wakti, sama sekali pada seketika. Wa inda ba'dil masyayikhi rahimahullahu yubtilani ad'afaha. Dan menurut sebagian para guru rahimahullah, mengungkit-ungkit dan menyakiti itu membatalkan akan berlipat gandanya pahala sedekah. Wa amman nadamatu fa innaha tuhbitul amala fi qawlihim jami'an. Wa amman nadamatu, dan adapun menyesal, maka sesungguhnya menyesal itu dapat menghilangkan akan amal. Fi qaulihim, pada ucapan para guru jami'an seluruhnya. Wal ujubu yudhibu ad'afal amal. Adapun ujub, yaitu menghilangkan akan berlipat gandanya amal. Wal hasratu wa tahawunu wa khawful malamati tukhaffiful amala fatudhibu rozanatah. Wal hasratu, adapun penyesalan, kekecewaan, dan tahawun, merendahkan, wa khawful malamati, dan takut dicela, tukhaffiful amala, yaitu meringankan, yakni mengurangi akan ganjaran pahala. Fatudhibu, maka menghilangkan yang tiga ini, rozanatahu, akan beratnya amal. Wallahu a'lam bissawab. Panjang sekali ya. Faslun, segini kita bedah. Saudara-saudara sekalian, tujuan hidup seorang hamba di alam semesta ini untuk apa dia? Apa hikmah dan rahasianya kita ini diwujudkan oleh Allah di jagat raya ini? Maka program utama seorang hamba
di jagat raya ini supaya dia wusul kepada Allah, supaya dia sampai kepada Tuhan. Sehingga dia mengenal Tuhannya dengan sebenar-benarnya. Pada detik yang sama dia mengenal sebetulnya siapa dirinya, dari mana dirinya, untuk tujuan apa dirinya ada. Itulah manusia, harus ada supaya sampai kepada Allah. Allah itu dekat. Quran bilang, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, tentang aku, maka aku itu dekat. Jadi Allah itu begitu dekat. Namun walaupun Allah dekat, kita ini belum sampai kepada Allah. Kenapa? Karena betul Allah dekat, prosedur menuju Allah yang jauh. Allah dekat, prosedurnya yang jauh. Ibarat kita bertetangga dengan presiden, bukan Allah menyamakan dengan presiden untuk memudahkan menangkap dan mencerna agama. Walillahil masul a'la. Allah tak bisa disamakan dengan apa saja. Kita bertetangga dengan presiden, samping rumah. Tapi kita mau ngajuin proposal sama presiden, walaupun samping rumah, dekat, ndak bisa. Prosedurnya ada, kudu temuin RT kita. Habis RT kudu nemuin RW. RW jauh rumahnya dari rumah kita. Habis RW kudu nemuin lurah. Lurah nemuin camat. Camat wali kota. Wali kota gubernur. Gubernur dirjen, terus menteri dalam negeri. Ambillah presiden. Padahal rumahnya dekat. Prosedurnya ada. Walaupun Tuhan dekat, prosedur menuju Tuhan itu harus kita tempuh. Maka kata Imam Ghazali, kalau orang pengen sampai kepada Allah, ada 7 tahap yang harus dia lalui untuk menuju kepada Allah. Tahap pertama adalah aqobatul ma'rifah wal ilim. Jadi tahap pertama adalah tahapan ilmu dan mengenal. Jadi yang pertama kita harus kenal siapa Tuhan kita, siapa Allah, ciri-ciri Allah apa. Itu yang pertama, agar supaya kita tidak salah menyembah. Saking demennya sama makhluk, bisa saja makhluk itu menyembah makhluk karena demen sama makhluk. Ketika ditempeli makhluk ini dengan akhlak-akhlak mulia, kadang orang keliru menyembah makhluk. Padahal makhluk itu bukan untuk disembah, yang mulia ini untuk diikuti sebagai contoh dan tauladan. Kita mengenal Allah. Setelah kita tahu bahwa Tuhan itu suci, belajar kita tentang Tuhan, sadar Tuhan itu suci. Mencintai kesucian, tidak boleh dekat kecuali yang suci. Allah itu suci, tidak bisa dekat kecuali yang suci. Berat yang suci. Maka
kita menyadari kita harus bebersih. Karena Tuhan suci. Pengen ketemu presiden saja, kalau baju kita kotor, berlumuran dengan air got, kira-kira kita datang ke istana negara. Kira-kira pengen nggak usah ketemu presiden, pengen masuk istananya aja, boleh nggak kira-kira? Hah? Boleh nggak? Boleh. Hah? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Nah, kotor. Kita nggak boleh, wong kotor. Kudu suci. Mandi dulu, begitu. Mandi. Biar bersih, dengan pakaian yang bersih. Dan ada aturannya. Kita masuk ke istana negara pakai celana jin. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena itu bukan kita. Nggak boleh peraturan istana tuh. Ini kita ngomongin dunia aja nih, dunia. Nggak boleh, harus caranya tanya Katun. Nggak boleh jin. Itu Amerika punya. Ini istana kita nggak bisa. Diatur. Ada peraturannya, nggak sembarangan. Pakaian resmi kebangsaan tuh ada. Padahal bersih, nggak bisa juga. Ada aturannya. Nah, kita menyadari Tuhan suci. Oh, saya kotor. Aduh, saya ini banyak kurang terima kasih, berlumuran maksiat, tidak mengerti sebagai hamba. Maka kalau begitu, tahapan kedua harus masuk pada tahapan taubat. Kita kudu bertaubat dulu. Bertaubat. Kalau non muslim kudu syahadat. Itu namanya taubat sebetulnya, syahadat itu. Kembali kepada Allah. Kita lah muslim sudah bersyahadat kotor, ya kudu bertaubat. Diaturlah taubat itu. Dan materinya sudah kelewat semua ini. Bagaimana taubat? Apa pentingnya taubat? Apa definisi taubat? Mengapa kita harus bertaubat? Apa syarat dan aturan taubat? Apa penyempurna taubat? Udah beres dengan kajian-kajian sebelumnya. Sesudah kita taubat, bebersih, mandi istilahnya. Pengen dekat sama Allah, ternyata nggak gampang juga. Ada namanya kendala. Gangguan. Ada gangguan. Ada aja gangguan. Apa gangguan kita itu? 4 dah. Manusia, dunia, setan, iblis tuh, dan hawa nafsu. Ini gangguan manusia. Ada aja, Mak. Udah enak kita pengen ngaji, ada aja bini kita minta dianterin lah ke Bayoran. Udah mau ngaji, ada aja mau ibadah. Ntar sih ngaji mulu, anterin dulu, gua mau ke salon. Mau ngaji nih, oh ke salon dulu. Daripada ribut, baik. Ada aja gangguan tuh mau menuju Allah tuh, ada aja. Begitu. Kata kita belum punya motor mah enak mau ngaji. Enak dah kalau ada motor mah, biar butut enak, ngaji bisa kesana kemari jadi enak. Kalau naik angkot mau lama, udah ada motor temen kita, ayo dong ngetrek jadi ke sektor 7, belok aja main, gitu. Ada aja. Jadi gangguan. Ada kalanya gangguannya adalah keuangan. Gangguan ini, keuangan. Ada aja macam-macam gangguan. Belum adalah gangguannya adalah bisikan setan, belum bisikan nafsu. Di hati ini banyak berkecamuk. Kita harus bisa membedakan, ini yang repot. Ini bisikan setan, bisikan Allah ini. Kadang setan pintar, bungkusnya cakep. Capnya enak, cap onta, isinya minyak babi. Setan tuh pintar, capnya bagus. Malam-malam kata setan,
Yang enak mah baca Quran. Setan yang bisikin. Bukan Allah. Di hati itu. Baca Quran. Baca Quran malah. Sampai jam 1. Nikmat. Wih, nikmat banget nih ya baca Quran, luar biasa. Nikmat. Ini masuk nih malam nih. Kayaknya Lailatul Qadar buat saya ini. Terus aja dah. Sampai jam 2. Gitu. Dapat sejuz, 2 juz, sampai jam 3. Ini luar biasa ini rahmat Allah ini. Sampai dapat 4 juz. Sampai jam 4 ngantuk. Tidur, bangun jam 8. Kata kita rahmat, bukan. Setan bisikin biar enggak sholat subuh. Begitu. Tuh bungkusnya bagus. Kita harus bisa membela itu. Tuh kendala itu. Ada di hati itu. Macam-macam. Setan itu bisa. Ngibulin bisa aja. Setan itu. Begitu. Setan. Kata setan Jumat, zikir yang bagus. Zikir. Pada setan bisikin, ada kotak amal lewat, kagak kelihatan. Habis itu mengkantongin lagi. Bisa itu loh. Setan itu bisikin, ngibulin kita. Wih, pinter. Setan itu pinter ngibulin. Ini namanya kendala. Lolos dari ini semuanya. Nggak gampang ketemu Allah itu. Susah. Ada tahapan lagi. Pintu lagi. Tanjakan lagi. Kalau nanjak kan repot ya. Capek nggak? Iya capek. Nanjak. Naik. Udah ketemu ini. Ada rintangan. Macam-macam. Ini kudu kita obati. Rintangan ini. Ada urusan rezeki. Ya jazakumullah. Ada rezeki, macam-macam urusan kita. Ada gangguan manusia, ada kesulitan, ujian dalam hidup. Ujian. Ada yang salah menghadapi itu. Sampai dia doa, Tuhan, hindarkan kami dari ujian Tuhan. Tuhan, ini orang bodoh ini. Yang kayak begini. Ini salah diomelin Imam Ghazali. Pakai doa Tuhan, hindarkan kami dari ujian. Ya udah alamat dah. Alamat. Bodoh. Di mana bodohnya? Ada orang sekolah kelas 1 SD. Dia bilang sama gurunya, Pak Guru, hindarkan kami dari ujian. Kata gurunya, baik. Gurunya baik. Temennya ikut ujian, naik kelas 2. Lah kita kelas berapa? Kelas berapa? Kelas berapa? 1. Kenapa? Enggak ujian. Ntar lagi tahun besok. Tuhan, kalau bahasa kita, Pak Guru, hindarkan kami dari ujian. Baik. Teman kita kelas 3. Kita kelas berapa? Aku ambil teman kita sarjana. Kita kelas berapa? Kenapa? Ya, orang bodoh yang kayak begitu. Jadi salah dia. Justru kesulitan itu di sana. Ujian itu ada. Begitu. Jangan ada ombak di laut. Ya nggak bisa. Ujian itu untuk meningkatkan derajat. Ujian itu untuk meningkatin lah biar naik kelas. Ujian itu bukan guru menghina kita, bukan. Guru sih tahu mana murid yang rajin, mana murid yang malas. Tahu. Guru tuh tahu. Tahu dia ketemu. Mana yang main-main. Tapi semua ini harus diuji. Keberhasilan itu bukan karena guru sayang sama dia. Lalu nggak naik karena guru gedek. Bukan. Karena mengetes kemampuan. Maka ada yang naik kelas. Ya. Ini nggak lulus. Ini sekolah nih kejam. Nyalain sekolah. Bukan. Kalau kagak lulus karena kita kagak. Iya, kagak belajar. Begitu. Maka kita harus belajar. Ada ujian macam-macam, kesulitan segala macam. Belum kita menghadapi takdir Allah. Suratan takdir ini bagaimana? Suratan takdir kita nggak tahu. Suratan takdir kita
Jadi kita ini sebetulnya, maka dinyanyikan tuh oleh Niki Ardila, dunia ini panggung sandiwara. Kalau dunia ini panggung sandiwara, berarti kita menjadi pelakonnya, pemain sinetronnya. Maka jadilah kita pemain yang baik. Semuanya udah diatur oleh Allah. Udah diatur. Allah itu sutradara. Skenarionya diatur oleh Allah. Kita jalanin tuh aturan Allah tuh. Ikuti aja dah. Ikuti aja. Enak kalau ngikuti aturan Allah tuh enak. Udah begitu enggak lulus. Masih terus nih tahapan-tahapan. Bagaimana ngadepin kesulitan itu? Ada namanya disebut kelima tuh. Kelima ya adalah tahapan motivasi dan warning. Ada rem dan gas. Ngadepi kesulitan bagaimana? Ngadepi kesulitan. Itu ada tuh rem dan gas. Nggak bisa rem doang. Mobil direm mulu, ya kagak jalan-jalan. Gas mulu, ya nabrak. Pandai mengatur ritme antara rem dan gas. Ini namanya khauf dan roja. Rasa takut dan rasa harap. Optimis ada, tapi tidak boleh kebablasan. Itulah khauf dan roja. Ada rasa harap sama kemurahan Allah, Allah mah baik. Tapi juga kita harus lihat, ada keadilan Tuhan. Saudara kita di Nasrani itu tidak melihat keadilan Tuhan. Yang ada kebaikannya aja. Pokoknya mau nakal, mau nurut, udah surga aja. Jadi nggak ada adil, nggak berdiri adil ini, nggak berdiri. Jadi mau dia itu rajin belajar mau kagak, pokoknya lulus saja semuanya. Mau masuk sekolah mau kagak, lulus semuanya. Ini dalam Islam tidak begitu. Yang baik tempatnya surga, yang nggak baik tempatnya neraka. Begitu, begitu. Jadi baik semuanya, tidak bisa. Jadi mau jagoan, mau musuh, semuanya menang. Nggak ada. Yang kudu menang, jagoan. Ini bagaimana ini? Jadi ada yang baik, ada yang buruk. Nah, ini tidak bisa. Maka kita itu ada khauf, ada roja. Khauf itu rasa takut. Roja itu rasa harap. Kita orang itu kudu pandai mengelola rasa takut, rasa harap. Kalau dia takutnya hilang, harap doang, bahaya. Udah Allah maha baik dah. Pokoknya Allah maha pengampun. Dia cinta kasih. Itulah sifat Tuhan. Cinta kasih. Ini namanya bergantung sama roja. Rasa harapnya ketinggian. Ini kebablasan. Disebutnya dia pakai gas. Gas aja. Sehingga bakal kebablasan. Karena remnya nggak ada. Roja. Tuhan cinta kasih. Iya cinta kasih. Tapi Tuhan juga banyak asmanya. Ada di antara asmanya Al-Muntaqim. Yang maha membalas bagi orang yang jahat, dibalas jahat. Yang baik, dibalas baik. Anda bisa. Memang begitu. Jadi nggak masuk di akal. Pokoknya kalau di dalam saudara kita Nasrani itu, orang nih tukang mabok, tukang nggak ke gereja, nggak apa, meninggal, mesti pulang ke rumah bapak ke surga. Jadi antara nanam pohon berenuk dengan pohon duren, pokoknya buahnya duren, walaupun berenuk, nggak masuk di akal. Kalau nanam pohon berenuk, tahu pohon berenuk, pahit buahnya, pokoknya buahnya duren, ya kagak bisa. Kalau nanamnya berenuk, buahnya berenuk. Kalau nanamnya duren, buahnya duren, nggak bisa. Nanamnya buruk, buahnya, nanamnya baik, buahnya baik. Udah begitu. Kalau malas, ya buahnya itu. Kalau rajin, buahnya itu. Kita di perusahaan,
Pokoknya ada bos di perusahaan, ente mau masuk ke, mau kagak ke, gajinya sama dah. Ada nggak perusahaan begitu? Ada nggak? Kira-kira bos yang kayak begitu bos apa namanya? Ente kagak masuk? Pokoknya ente ngapain ke? Di perusahaan ente tidur ke? Ente rajin, pokoknya semuanya sama dah. Gajinya sama, nggak ada beda. Ini ada nggak bos kayak begitu tuh? Nggak ada. Maka keliru. Pokoknya ente baik kayak di dunia dah, ente jahat kayak, pokoknya Tuhan cinta kasih, surga dah. Nggak bisa. Nggak bisa. Perusahaan mana? Ente baik di perusahaan ini, ente bengal, gajinya sama. Sulit ini diterima. Nggak bisa. Kudu ada hukuman, maka ada hak, ada kewajiban. Maka Islam tuh ada namanya pengampun Allah, Maha Pengampun. Ini jangan banyak Maha Pengampun. Kita harus lihat juga, kalau Allah itu Maha Cinta Kasih doang, buat apa itu para nabi ibadah kayak begitu capek-capek? Mendingan tidur aja. Kan Allah baik. Malah dia mau nabi ya kan? Tidur aja dah. Nabi pasti surga. Ngapa harus sholat? Sampai tahajud Rasulullah, sampai kakinya bengkak. Rasulullah. Karena paham, bukan caranya begitu mengamalkan cinta kasih. Bukan. Nabi yang kakinya bengkak, ikut sholat. Witir aja Rasulullah 11. Nggak pernah putus tiap malam. Nabi Muhammad 11. Itu yang udah pasti masuk surga. 11 witirnya. Sholat witir. Sholat sunnah. Habis sholat isya sebelum subuh. 11 rakaat. Itu Nabi pasti surga. Kalau kita udah pasti belum? Kita udah pasti belum? Tuh, yang udah pasti aja kayak begitu, yang belum pasti sembarangan. Ini salah, ini salah beragamanya. Inilah Minhajul Abidin, lahir di tengah-tengah kita Imam Ghazali, konsep muslim yang benar. Ada baik, ada buruk. Sampai Rasulullah menyatakan, andai putriku mencuri, andai, potong. Tuh, namanya keadilan. Nggak bisa. Kalau nggak ada keadilan, kudu ada adil. Dalam Islam, orang baik tempatin di tempat yang baik. Orang jahat tempatin di tempat yang jahat. Tapi bukan apa-apa. Ini hukuman itu bukan karena menghina. Polisi ini bengal nih, ya kudu kena masuk rindam dulu. Kudu masuk lido dah, belajar dah kalau polisi. Ya kalau tentara ya kudu masuk sono no, peserbo. Yo rindam kudu tiarap kudu capek. Tapi bukan dalam rangka menghina. Ya itulah begitu. Jadi begitu. Jangan dianggap orang tua nyentil anak karena benci, bukan karena sayang. Begitu. Oleh karena itu ada namanya harap dan cemas. Harap-harap cemas. Apa tuh harap-harap cemas? Kita berharap ampunan Allah dengan kita sholat, dengan kita ibadah, tapi ada rasa takut. Jangan-jangan ibadah kita tidak diterima. Maka enggak ada riak lah kita, enggak adalah sombong lah kita, enggak adalah ujub kita, dan terus menerus. Karena ngeri ibadah kita jangan-jangan enggak diterima. Kerjaan kita jangan-jangan enggak diterima bos. Maka ada rasa takut-takut. Rasa takut. Harap-harap cemas. Itu begitu. Tapi enggak boleh kebanyakan cemas. Aduh, orang kayak saya ya, udah tobat, udah tua. Udah kayak begini dah, udah neraka dah saya mah dah, neraka udah kadongan dah. Pokoknya mancing aja dah, udah kadongan, pokoknya neraka aja. Udah kadongan dah, saya udah tua dah. Sholat baru kemarin. Udah pokoknya saya neraka dah. Ini namanya apatis. Nggak benar nih, cemasnya kebanyakan.
Salah. Disebut pakai rem. Remnya banyak. Kagak nyampe-nyampe. Udah kadongan dah. Kali aja Tuhan gemes sama saya, akhirnya ngelempar saya kelewat juga tuh neraka jadi surga. Ngimpi. Dari mana? Kayak begitu. Nggak bisa. Jangan kita takut berlebihan. Nggak boleh. Kita harus pandang juga kebaikan Allah. Sehingga kita nih yang tercebur dalam maksiat, Allah mah baik. Sehingga kita ada motivasi untuk bangkit. Kita sakit. Kalau sakit itu namanya kita berlumuran maksiat kalau dalam perjalanan spiritual. Kita sakit, yang munculin di otak kita kalau sakit, Allah mah baik, nyembuhin, munculin tuh. Jangan kita munculin, Ijroil datang nih. Itu nggak bakal sembuh nggak bakal sembuh nggak. Coba aja munculin. Ini kayak corona nih, yang dimunculin berita hari ini yang mati sekian, hari ini yang mati sekian, malah PRT lebih ikut-ikutan lagi PRT. Saudara tahu nggak si Anu tuh positif, meninggal juga. Ente kan kenal si Anu tuh, tetangga kita dulu mati juga corona, si Anu tuh. Jadi nakut-nakutin warganya, tambah kebingungan. Harus berimbang. Ceritain dulu tuh tetangga yang satunya tuh, si Anu tuh sehat nggak? Sehat. Padahal parah dia. Si Anu sehat, ente mau ringan. Ini semangat. Kayak begini nih, semangat. Jangan dijatuhin. Nggak boleh. Lihat dokter akhlaknya. Pak Haji, kenapa? Pinggang yang kanan sakit. Ringan Pak Haji, kayak begini mah. Kemarin lebih parah dari Pak Haji, sembuh bisa diri. Apalagi Pak Haji, ini kecil ini mah. Ringan Pak Haji. Apalagi Pak Haji, orang Betawi, jagoan dah. Cakep banget. Itu naik tuh sugestinya dia. Begitu tuh. Harapannya terus tumbuh. Itu namanya disebut yang kayak begini nih, jangan banyakin rem, gas. Begitu. Kasih motivasi. Tuh begitu. Islam begitu. Jangan sampai kayak dokter yang satunya. Pak Haji kenapa? Pinggang nih sakit. Pinggang yang mana Pak Haji? Yang kanan. Waduh, pasien saya kemarin nih yang model begini nih 3 hari mati. Kira-kira sembuh nggak? Kagak. Ini namanya dijejelin khauf namanya. Khauf. Nggak boleh. Kayak corona ini jangan. Beri dong pemerintah tuh. Saudara rakyat Indonesia yang sembuh hari ini sekian. Dari Aceh sekian. Padahal parah sembuh. Besok lagi saudara, per menit saudara sembuh. Jadi orang semangat. Jangan hari ini mati sekian. Mati nambah. Jadi tambah orang ketakutan. Salah dia. Salah. Begitu. Kebijakan yang tidak bajik namanya. Jadi kebijakan itu harus kebajikan. Nggak bisa kebijakan tidak dilapisi kebajikan, repot. Walaupun dokter bilang Pak Haji, model begini 3 hari mati. Nggak bakalan mati kalau lo belum cabut. Tapi ini udah menurun dulu. Imun drop. Kita nggak boleh begitu. Maka ada namanya aqabah bawais. Motivasi. Hidup tuh semangat. Nggak boleh hidup nggak semangat muslim. Semangat. Nah ada. Bilang nggak mungkin malam terus. Fajar bakal menyingsing. Kata Allah begitu. Maka dalam Al-Quran waktu diomongin mula sama Allah. Demi malam, demi siang, demi waktu duha, demi masa. Kenapa itu? Tidak mungkin malam terus, fajar terbit. Apa maksudnya? Nggak mungkin sulit terus hidup. Seneng ada. Begitu. Tapi ini pusing. Jangan dipikirin, bawa tidur. Ntar juga pagi. Begitu. Jangan terbebani diri kita. Karena hidup tidak pernah membebani. Hidup anugerah. Anugerah tidak pernah membebani, tapi mengangkat derajat kita. Merasa terbebani oleh karena kita salah memandang hidup. Maka kita harus bisa bedakan biar enggak merasa terbebani hidup. Mana kebutuhan hidup, mana gaya hidup. Disinilah
khauf dan roja berperan. Sedang dalam ilmu IPA udah dijelaskan di fisika tuh. Yang namanya benda, tekanan satu benda berbanding lurus dengan gaya pada benda. Bila gaya yang ada pada benda tinggi, maka tekanan benda ini pasti tinggi. Begitu dalam hidup. Karena itu pendidikan dari Nabi Muhammad. Tekanan hidup berbanding lurus dengan gaya hidup. Bila gaya hidupnya tinggi, tekanan hidupnya tinggi. Turunin tekanannya, gayanya turunin, gayanya. Begitu, gayanya. Maka kesimpulannya pada bagian itu, yang bikin stres bukan corona, cicilan. Setuju nggak? Iya, itu gara-gara gaya hidup. Kalau cicilan itu yang tanda tangan, Allah apa kita? Iya, gaya kita itu. Kalau kebutuhan kita sampai sekarang juga masih hidup kita. 8 bulan ini corona. Udah berapa bulan? 8 bulan corona. Hidup nggak? Sehat nggak? Teman kita yang kena corona, no? Di Wisma Atlet bilang, Pak Haji, iya, alhamdulillah saya masih hidup. Alhamdulillah padahal kena corona. Alhamdulillah saya hidup. Lah kita yang sehat ini nggak alhamdulillah, mati dipandang oleh dia. Alhamdulillah gue hidup padahal kena corona. Kita yang sehat nggak alhamdulillah, malah ngeluh, mati dipandang oleh dia. Apalagi dipandang oleh agama, oleh dia yang di Wisma Atlet, mati. Begitu. Dia aja kena penyakit, alhamdulillah gue hidup. Masa kita yang hidup yang sehat kita bingung? Padahal sampai sekarang kita masih makan nggak? Berapa kali sehari? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Nah, bakso. Nasi goreng toha udah masuk belum? Belum. Bakso mintung udah masuk belum? Iya. Siomay udah masuk belum? Belum tuh. Batagor si Ujang udah masuk belum? Belum semuanya. Yang kayak begitu sebut orang susah, orang seneng. Yang apa kita dibikin susah? Ini motivasi. Oleh karena ada rem, ada gas, ada harap, ada cemas, kita harus diimbangkan. Harus berimbang. Karena itu jangan kita sombong. Ada dua, ada sombong, ada tawadu. Tawadu itu rendah hati. Itu akhlak mulia. Kenapa harus rendah hati? Khawatir dicabut kekayaan yang ada oleh Allah, jadi susah lagi. Itu namanya begitu. Cabut. Kita kudu ikhlas, lawanannya ria. Ria itu pamer. Ibadah pengen dinilai orang. Begitu. Ikhlas ibadah pengen dinilai Allah. Nah, ini kita harus bisa mengelola ini. Karena ini penyakit diri. Dengki. Begitu. Dengki lawanannya syukur. Apa itu syukur? Berterima kasih. Turut senang. Dengki SMS. Susah melihat orang lain senang. Senang melihat orang lain susah. Dengki. Tersiksa batin kita. Tersiksa. Kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah itu, wal hasudu huwal mu'adzabu alladzi la yurham. Orang yang dengki, orang yang tersiksa batinnya, yang kagak bisa dikasihani. Nggak bisa, orang iba tuh nggak ada. Orang sakit nggak ada yang ngopenin. Itu orang hasad. Orang dengki nggak ada yang ngopenin. Kenapa? Karena gimana ya, nggak bakalan berani cerita. Badan kita kurus kerempeng umpama, habis datang ke dokter, ditanya sama dokter, dok, kata dokter, apa keluhannya pak? Begini dok, saya itu ya pegel, tetangga kebeli motor PCX, saya pusing. Ini kira-kira berani dongeng nggak? Berani dongeng nggak? Lah kagak. Jadi dokter gimana mau ngobatin? Uang dia aja nggak berani dongeng masalah yang ada. Inilah yang disebut harus ngaji tasawuf, ngaji akhlak. Untuk kita bisa mendandani diri sendiri. Karena kita bakal pegel. Kenapa? Karena kita udah kelas paling jahatnya
makhluk Allah, sama iblis masih jahatan kita. Kenapa sampai begitu? Iblis mah disuruh sujud sama Adam tidak mau, malaikat mau, iblis tidak mau. Itu aja neraka. Iblis tuh nggak sujud sama Adam. Lah kita lebih parah. Allah kasih rezeki sama hambanya. Kita nggak boleh. Jangan Allah, jangan kasih dia warungnya laris. Emang Allah karyawan kita? Pakai kita ngelarang-larang Allah. Ini lebih parah. Padahal yang dikasih laris tuh warung tuh adalah warung hamba Allah. Itu nggak boleh sama kita Allah ngasih hambanya. Kan tinggian kita ya. Begitu. Allah aja kagak boleh tuh dengki begitu. Orang dengki itu orang warungnya laris. Warung kita sih kurang laris. Kagak boleh sama kita. Kan kagak bolehnya cuma di hati doang. Cerita kan kagak berani ya kan. Inilah yang disebut harus diobati. Khauf dan roja. Nah, maka adalah abis ini tahapan berikutnya itu aqobatul qawadih. Yang keenam, yaitu celaan-celaan, hal-hal negatif yang harus dibuang pada diri kita. Nah, materi kita memasuki hal-hal negatif yang kudu dibuang dalam diri kita karena mengandung dampak buruk yang paling banyak dalam hidup dan kehidupan kita. Mana di antaranya? Satu, munafik. Itu akhlak buruk. Apa munafik? Munafik itu lain dicap, lain diisi. Namanya munafik. Kayak mana? Kayak kaleng kongguan. Namanya munafik. Kalengnya kongguan, isinya rangginang. Isinya rangginang. Isinya. Bungkusnya kongguan, isinya akar kelapa. Isinya. Ini namanya munafik. Lain luar, lain dalam. Begitu. Ya, mohon maaf, bukan kita menghina kaleng kongguan, bukan. Contoh biar gampang. Saya lebih senang yang mudah dicerna. Munafik tuh begitu. Lain di luar, lain di dalam. Ini akhlak buruk. Begitu. Akhlak buruk. Bila nyangkut pada urusan teologi, disebutnya syirik. Menyekutukan Tuhan. Maka bahasa yang paling bagus itu untuk orang syirik, bahasa yang paling sopan, mohon maaf, kafir namanya. Itu sopan sebetulnya. Cuman orang tidak ngerti. Kafir sama non muslim. Justru masih tinggian sopanan kafir. Non muslim. Muslim itu artinya selamat. Non selamat lah cilaka. Udah kayak undang-undang aja cilaka. Ciptakan lapangan kerja. Undang-undang cilaka. Jadi non muslim tidak selamat. Kan celaka nyumpain orang. Enggak bagus. Itu yang bagus itu bahasa Islam. Kafir. Apa tuh kafir? Kafir itu secara bahasa tertutup. Belum ngerti. Belum ngerti itu lebih bagus bahasa itu. Dibanding ente kagak selamat. Kan kurang ajar. Kagak selamat tuh kagak bener. Belum ngerti. Sopanan mana? Ente bodoh. Ente kurang paham. Sopanan mana? Iya. Kafir tuh lebih sopan. Kenapa? Karena kafir artinya belum ngerti. Non muslim tidak selamat, celaka, parah. Kenapa dikata belum mengerti? Kafir tuh malam tuh, nih malam
Dalam bahasa Arab disebutnya kafir malam tuh. Secara bahasa, ilmu bahasanya, etimologinya malam tuh kafir. Gitu. Kenapa malam tuh kafir? Karena gelap. Tidak ngerti. Kalau malam tuh kita nggak lihat apa dia. Kita remeng-remeng. Kenapa disebut orang kafir tuh orang nggak nyembah Allah tuh orang kafir? Nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Yang ngasih rezeki siapa, nyembahnya sama siapa? Itu. Kan yang ngasih rezeki Allah, nyembahnya sama Yesus, manusia. Ini dia ngerti. Kan yang ngasih rezeki Tuhannya dia. Jangan nyembah dia, Tuhannya dia. Ini belum ngerti. Maka bahasa Islam kafir. Cakep, belum ngerti. Siapa yang ngasih nyawa kita, siapa yang ngasih hidup kita, paham Tuhan, tapi nyembahnya sama dia, bukan nama Tuhan. Itu yang salah. Disebut bahasa Islamnya kafir, belum ngerti. Kalau orang ini udah nyembahnya benar, perilakunya enggak benar, disebut munafik. Munafik. Munafik ini bahasa Arab. Kalau bahasa Betawi disingkat muna. Jangan muna gitu. Ada ya suka begitu ya. Ente jangan muna. Ada terusannya fik begitu. Begitu. Jangan munafik maksudnya. Begitu. Nah, kenapa munafik ini disebut syirik kecil? Gitu. Syirik ini. Kalau menyangkut akidah, munafik ini jadi kafir. Jadi munafik itu apa? Luarnya muslim, dalamnya namanya munafik. Kalau menyangkut teologi, luarnya muslim, dalamnya kafir, namanya munafik. Nah, kalau orang itu munafik, terjangkit virus itu, dampak buruknya yuhbitul amal, menghancurkan bangunan ibadah. Jadi dari pondasi yang hancur, dari pondasi hancur ibadahnya kalau munafik. Begitu. Maka disebut dalam Al-Qur'an, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya orang munafik pada lapisan yang paling bawah di nerakanya. Kalau ini tungku, paling bawahnya, paling berat mananya siksaannya, karena dia terjangkit virus munafik. Kalau ngomong suka dusta, begitu. Kalau diberikan amanah, dia tidak amanah. Ciri-cirinya Nabi sebut ayatul munafik salas. Ciri-ciri munafik ada 3. Idza haddasa kadzaba, bila ngomong dia bohong. Wa idza tumina khona, apabila diberikan amanah jabatan dia khianat. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia janji dia ingkar janji. Begitu. Tapi kalau kemudian, kalau saya jadi pejabat, saya akan mengatasi banjir. Tadinya sedengkul, sepinggang. Emang janjinya juga mengatasi, makin ini nggak bohong nih, nggak bohong. Iya kan janjinya begitu. Iya. Kalau saya jadi pemimpin, saya mengatasi kemiskinan. Yang tadinya dikit, yang miskin jadi banyak. Nggak bohong. Karena memang mengatasi. Jadi makin atas ya, makin meningkat. Enggak bohong kalau begitu, enggak. Jangan tuduh bohong. Enggak bohong, udah bener. Janjinya mengatasi kemiskinan. Jadi miskinnya makin ke atas. Enggak bohong kalau begitu. Jadi saudara, munafik ini ngancurin ibadah. Ibadahnya hancur kalau munafik. Jadi lain ibadahnya. Jadi kumpul sama Rasulullah, dulu namanya bin Salul, orang munafik tuh. Kumpul sama Nabi Muhammad, tapi kelakuannya
jelek-jelekin Nabi Muhammad. Repotnya Nabi di Madinah begitu. Namanya bin Salul. Bin Salul namanya. Ini repot. Kumpul sama Nabi Muhammad. Kumpul. Tapi Masya Allah, sama Nabi nyiksa mulu, nyusahin mulu. Tadinya nggak tahu kalau bahasa modern tuh namanya cicak putih. Cicak putihnya sopo ini ya, cicak putih ini. Begitu, sopo ini cicak putih ini, begitu. Nggak ketahuan. Mulai ketahuan meletus perang Uhud. Perang Badar aja udah repot. Muslim 313, musuh 1000, diserang tuh. 1 orang lawan 3. Alhamdulillah menang. Perang Uhud, balas dendam orang kafir dengan sekutunya menyerbu Madinah. Meletus di Uhud, belum nyampe pusat kota 5 kilo di Uhud, meletus. Dengan kekuatan pasukan musuh 3000, prajurit 3000 dan muslim 1000, artinya 1 orang lawan 3. Ternyata enggak prakteknya, karena ada orang munafik. Bin Salul, dibawa dia 700 pasukan, dibelokin kabur. Enggak boleh perang, nggak boleh lawan musuh. Tinggal berapa? 300 bareng sama Nabi. Lawan berapa? 3000. 1 orang lawan berapa? 10. Berat. Kalah. Bin Salul kentara lah di sana. Ini dia cicak putihnya. Makin hari bin Salul makin menjadi-jadi kelakuannya, menjadi-jadi. Bareng sama Nabi, sholat bareng sama Nabi, sholat. Tapi kalau udah nggak sama Nabi, nyela mati-matian. Maka repot munafikin. Quran pertama surat Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Apa sih ihdinas siratal mustaqim? Tunjuki kami jalan yang lurus. Kata saudara kita, ini berarti belum lurus. Bukan. Maknanya ayat itu kan terjemah bahasa. Terjemah bahasa ini suka keliru memahami. Jangankan Quran, bahasa Indonesia aja. Ini kudu ada gurunya. Ada dosennya. Kudu belajar. Itu bahasa Indonesia, apalagi bahasa Arab. Mau baca sendiri, repot. Kudu ada gurunya. Bahasa Indonesia. Ini orang kampung, ada orang mati. Ini jasad. Orang mati. Ada kucing lewat, diusir. Us. Gitu. Nggak boleh kucing loncati orang mati. Nggak boleh. Sebab ada orang mati dilangkai kucing hidup. Ada orang mati dilangkai kucing hidup. Takut baru girang kayak kalau hidup. Kan pemahamannya begitu. Takut kan kalau hidup kan kagak mati ya. Alhamdulillah, kenapa ada kucing Ini gara-gara salah mengasrikan. Padahal dibilang ada orang mati. Orang mati ada. Dari dulu. Ada kucing masih hidup dari dulu. Kucing ngelangkahin orang mati ada. Iya emang ada. Kucingnya masih hidup. Kalau enggak hidup kagak bakalan bisa loncatin. Itu bahasa Indonesia. Apalagi bahasa Arab. Apa ihdinas siratal mustaqim tuh? Bimbing kami terus, jangan menceng-menceng jalan ini. Biar terus, sebab manusia suka belok-belok. Biar lurus. Apa tuh jalan lurus? Jalan yang paling cepat nyampe ke tujuan. Itu jalan lurus. Udah kalau belok-belok lama dah. Kalau belok-belok. Yang cepat nyampe ke tujuan yang lurus.
Itulah dinul Islam. Maka disebut ciri-ciri manusia ada 3. Ada mukmin hak, muslim 100%. Ada kafir 100%. Ada muslim juga, kafir juga. Luarnya muslim, dalamnya kafir. Ini namanya munafik. Ayatnya banyak, 13 itu Qurannya. Nerangin orang kafir 100%, 2 ayat dalam surat Al-Baqarahnya, 2 ayat doang. Orang kafir 100%. Kata Allah, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir yang memilih kekafiran menjadi jalan hidup, Anda nasihati, Anda tidak, tetap nggak bakal beriman. Yang bahasa kita orang non muslim, nggak usah ceramain. Karena kekafiran menjadi pilihan dia, doktrin dia. Bila kafir itu menjadi doktrin hidupnya, nasihat model apapun nggak bakalan masuk. Karena udah dia ngunci dengan itu. Dan itu Anda nggak perlu pusingin. Kenapa? Mereka akan pada jalannya. Anda pusing. Karena doktrinnya udah begitu. Yang Anda pusingin adalah luarnya muslim, dalamnya kafir. Mulutnya aku Pancasila, aku NKRI. Mulutnya, hatinya ini yang pusing nih ngadepin begini nih. Pusing. Inilah yang disebut luarnya dalamnya. Ini repot. Kudu ada tanda-tanda. Muncullah bin Salul di Madinah tuh, repot Nabi. Kalau kata kita orang sekarang, itu di WA-nya segrup sama Nabi. Segrup, tapi kagak. Itu repot. Di luar lain nyeritain Nabi. Maka ayat itu 13. Ayat itu diberikan ciri-ciri karena kesulitan mendeteksi ini. Sulit mendeteksi itu. Maka ciri-ciri itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak gegabah. Banyak. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, terus yukhadi'una, terus awqasayyibim minasamu, macam-macam itu ciri-ciri. Tadi bukan kajian tafsir, kajian kita cuma ngomongin munafik aja. Parahnya bin Salul, ampelah sahabat itu bilang, Nabi bunuh aja bin Salul. Kata Nabi, jangan, repot. Ini udah kurang aja, jangan. Sebab apa dikata dianggap Muhammad membunuh sahabatnya? Berita bakal begitu. Walaupun fakta yang sebenarnya lain. Biarkan nanti ada tanda dari Allah. Biarkan. Nanti jawaban itu ada, bakal malu yang fitnah kami, kata Nabi. Biarin. Hidup. Kata Nabi begitu. Maka oleh karena itu, bin Salullah waktu mau wafat, anaknya nih muslim, anaknya namanya Abdullah bin Salul. Anaknya muslim, ikut Nabi, usul juga sama Nabi. Ini bapak saya ini kurang ajar, kata Abdullah, kurang ajar. Kalau orang lain bunuh abah saya, barangkali saya sebagai anaknya, sebagai darah daging adalah kecewa. Tapi izinkan kami bunuh abah kami yang kurang ajar sama Islam. Kata Nabi, jangan Abdullah, jangan. Nggak boleh ya Allah. Biarin, ntar ada waktu yang menjawab. Biarin. Sampai pada akhirnya bin Salul nih, dia sakit parah, demam tinggi, lebih daripada 37 derajat. Itu corona kalau sekarang itu.
Kalau sekarang, tapi dulu belum mengenal corona. Kalau sekarang itu udah corona aja itu, demam. Maka anaknya ini yang namanya Abdullah datang kepada Rasulullah SAW. Kata Abdullah, Nabi lagi ngajar. Ada apa Abdullah? Begini, wahai Nabi Muhammad, abah saya bin Salul demam. Ini air. Tolonglah jampe-jampe. Tolong jampe-jampe. Biar abah saya sehat. Ya, murid Nabi kan macam-macam. Ada juga. Nabi, gak usah yang kayak begitu mah. Wih, kita pada mati tuh sahabat. Perang Uhud, perang ini. Dia mulu nih kelakuannya. Begitu. Kata Nabi, lah timbang air. Doa-doa, gak apa-apa. Sahabat kita, Abdullah. Iya sih dia sahabat kita. Abahnya ini nih. Nabi doa-doa. Kasih Abdullah, insya Allah sembuh abahmu. Dibawalah oleh Sayyidina Abdullah untuk abahnya. Abahnya lagi demam. Begitu. Gitu. Datang. Apa itu? Anakku. Obat abah, buat abah. Anak baik. Tahu abah sakit, mau ngobatin. Ya. Apaan obatnya? Air, bah. Air dari mana? Air dari Rasulullah. Nabi Muhammad udah didoa-doain. Lagi demam. Apaan? Sehat. Langsung sehat. Lagi demam, belum diminum. Apaan? Air siapa? Rasulullah. Muhammad. Mana? Buang. Ambil air kencing. Saya mendingan minum air kencing daripada minum air yang udah dijampe-jampe sama Nabi Muhammad. Gak gua. Parah amat ini. Orang munafik. Kayak begitu tuh. Nggak mau. Tapi anaknya sabar, ya baik. Demi bakti sama orang tua. Yang pada akhirnya menjelang wafat bin Salul. Udah kebayang malaikat maut betot dia punya nyawa. Bumi udah pegel sama dia. Kata bumi, awas lu sekarang hidup di atas gua, entar di dalam gua. Bumi kelakuannya kayak begitu. Karang bumi tuh nyanyi. Udah kebayang tuh malaikat maut bagaimana dikubur sendirian, bagaimana ini. Dia panggil anaknya, Abdullah, sini. Iya pak. Abah ini kayaknya nggak lama lagi. Napas Sabu di Senin Kamis. Kayaknya nggak lama lagi abah ini mati. Orang tuh berasa kalau bakal mau meninggal tuh ada, rasa dalam diri tuh ada. Detik-detik wafat itu. Abah ini kayak mau meninggal ini, udah ada dah. Makanan udah gak enak, kalau macam udah gak enak. Kalau meninggal tuh makan gak enak udah. Jadi kalau saudara-saudara nih yang makan udah ada pahit-pahit, udah ngati-ngati ini. Begitu. Kata bin Salul bilang begini, abah ini kan mau mati. Abah minta dua. Tolong kamu sebagai anak bakti sama abah, tolongin abah dua ini aja. Permintaan abah. Apa? Pertama, tolong mintahin baju Nabi Muhammad. Baju Nabi Muhammad. Buat bungkus abah kalau mati. Buat kain kafan abah. Tolong kamu mintain sama Nabi. Kalau bisa baju paling dalamnya. Yang nempel dengan tubuhnya Nabi Muhammad. Biar abah pakai. Biar abah selamat nanti dikubur. Terus yang kedua, abah pengen kalau abah mati yang nyolatin Nabi Muhammad jadi imamnya. Anaknya ini di hatiannya bingung bagaimana ngomongnya sama Nabi. Apa komentar teman-teman dia lagi air aja udah begitu. Teman-teman jangan kasih Nabi dikasih. Ini baju lagi yang diminta. Tapilah Abdullah paranin Nabi sebagai anak yang bakti. Nabi lagi ngajar, ya Rasulullah, iya ada apa Abdullah? Ini ada wasiat dari abah. Abah ini sakit udah tambah parah Nabi. Terus
dia minta baju engkau yang paling dalam, bukan jubah luar yang nempel dengan kau. Untuk apa? Kata Abah, buat jadi kain kafannya. Kata sahabat yang lain, najong doang. Hidup nyusahin Nabi, udah mati masih juga ngerepotin Nabi. Gua aja nih yang ikut Nabi kagak berani minta baju Nabi. Dia udah menggunting dalam lipatan, nyusahin mulu sama Nabi. Dia minta. Aduh bin Salul. Begitu. Dia bilang sama Nabi, Nabi jangan kasih. Kata Nabi, ente mau baju ente bukan. Kan baju saya yang diminta. Iya, timbang baju. Buat apaan? Bin Salul mikir, kalau nanti malaikat balas dendam di kubur, dia nyakiti Rasulullah, mau ngegebuk kan baju Rasulullah ya. Mikir-mikir, kan ini baju Nabi, lu gebuk baju Nabi bukan gebuk gue. Dikata malaikat kagak ngerti, dikata itu dia pakai baju Nabi, biar begitu maksudnya. Tapi luar biasa baiknya Nabi Muhammad, dikasih baju sama Nabi, kasih geleng-geleng anak buahnya yang 700 itu. Wih, gila akhlaknya Nabi Muhammad, Masya Allah. Masuk Islam tuh yang 700 tuh serdadu dia, gara-gara Nabi kasih baju. Akhlaknya diterima sama Nabi. Yang membelelo ini dipimpin Nabi. Bin Salul cuman waktu mau nyolati ndak bisa, turun ayat tak boleh kita nyolatin orang meninggal dalam keadaan tidak Islam, haram. Qurannya turun, la tusalli ala ahadi minhum mata abadan, jangan kau solati orang yang mati dalam keadaan kafir. Allah larang begitu, larang. Orang kalau sudah kagak lulus nih sekolah, kagak lulus capnya, kagak lulus, ini jangan kita doa nih, pengumumannya udah tadi siang, kagak lulus, kita doa ya Allah biar lulus ya Allah. Salah, karena udah capnya kagak lulus. Jangan doa, jangan, karena udah kagak lulus. Nih orang keputusannya meninggal dalam keadaan kafir, enggak bisa didoain mintain ampun, enggak ketemu, karena capnya udah ada, capnya. Kalau masih hidup bisa doain biar dapat hidayah, udah mati nggak bisa. Namanya keputusan udah jatuh, keputusan udah jatuh, nggak bisa kalau keputusan udah jatuh. Maka nggak boleh nyolatin. Nabi nggak nyolatin akhirnya, nggak, karena dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi baju dikasih. Nah, bicara munafik ngabisin amal, sementara ria pamer. Ria tuh ibadah pengen dinilai orang, namanya ria. Suka menjadi keriaan kata. Keriaan itu namanya ibadah pengen dinilai orang, ibadahnya. Kalau nggak nilai orang, nggak adzan susah banget, mau adzan dia begitu. Kata ceweknya, udah sholat bang? Udah. Ini sholat karena cewek, bukan karena Allah. Ini namanya ria. Begitu, ria. Belum ikhlas. Kalau ikhlas itu ibadah karena Allah. Ikhlas. Ikhlas itu bagaimana? Ikhlas itu kayak penggembala kambing. Sholat dohor di padang, di hutan, di kebun. Sholat dohor, qobliyah dohor 4. Sholat dohor 4 tentu. Ba'diyah dohor 4 rakaat. Di depan ada kambing-kambing banyak. Karena kan menggembala nggak mungkin sholatnya jauh dari kambingnya, takut hilang ya kan. Kalau nggak dimakan macan. Samping-samping kambingnya dia sholat, digundukan. Dohor qobliyah 4, sholat dohor 4, ba'diyah 4. Pertanyaannya begini,
Menurut saudara ada nggak tuh penggembala kambing tuh sholat ampe kayak begitu tuh? 4, sodor 4, badi 4. Di hatinya pengen dipuji sama kambing. Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Kenapa nggak? Kenapa nggak pengen dipuji kambing? Kenapa nggak ada pengen dinilai kambing? Kambing nggak ada akalnya. Kambing nggak ada akalnya. Bukan. Kenapa? Kenapa? Kenapa dia ibadah tuh dohor 4, sholat lama banget, khusyuk, berarti 4. Ada nggak pengen dinilai oleh kambing? Ada nggak? Kenapa nggak ada? Nggak punya akal? Bukan. Kenapa ya? Kambing ada harganya. Itu yang dijual itu. Kenapa? Karena dia paham anjing kagak punya surga. Kambing kagak nyiptain surga, kagak nyiptain neraka. Surga bukan punya kambing. Maka dia tidak berharap dinilai kambing. Dia yakin surga punya Allah. Maka orang ikhlas mau bukan manusia. Penilai manusia, emang manusia punya surga? Kagak. Gitu. Kalau masih penilai manusia berarti dianggap manusia punya surga. Buat apa? Itu namanya orang ria. Disuruh adzan, ogah mulu. Satu hari adzan, Allahu Akbar, mana suaranya merdu banget kayak di Masjidil Haram. Ditanya, ente nggak pernah azan, sekarang azan? Biar tahu Pak Haji Ahmad yang samping musola calon mantunya merdu suaranya. Calon mantu. Ini namanya tidak ikhlas. Ria namanya. Pak Haji Ahmad mana? Itu yang samping musola Pak Haji Ahmad. Yang Markona anaknya, iya. Waduh, kalau Pak Haji Ahmad lagi pulang kampung ke Jombang, udah 2 minggu. Ketahan masih sama corona. Jadi gua udah enak ini. Nggak didengar sama dia. Kagak. Nyesel banget. Itulah ria namanya. Pengen dinilai orang. Namanya. Kalau ria yujibu raddahu. Menyebabkan ditolaknya amal. Ria itu nggak ada ganjaran. Ditolak. Kalau pengen dinilai orang. Ditolak kamu. Kalau ria. Ada orang haji panggil pulang, Pak Mukmin kagak nengok. Pak Mukmin kagak nengok. Pak Haji, siapa itu manggil saya itu? Siapa itu? Ini pengen nilai orang hajinya. Dia zaman Nabi Muhammad nggak panggil haji Nabi Muhammad. Kagak. Nggak apa-apa mau panggil Pak Haji mau kagak terserah. Sebagaimana kita belum haji pakai kopi ya begini nih, panggil Pak Haji, lu mau ngeledek mulu, ya nggak bakal ke Mekah, nggak bakalan. Orang didoain nggak mau. Pak Haji, amin. Nah gitu. Yang enak aja jawab, jangan bikin susah. Kita dagang, kata temen kita, waduh usahanya maju nih, lu mau ngeledek mulu sama gua, jangan, nggak bakal maju. Amin. Jadi orang yang gedek sama kita juga pegel. Begitu. Dilihat lagi, makin banyak pembelinya. Dia ngomong lagi di mulutnya, di hatimu gedek nih. Wih maju nih, kita dongeng. Aduh gua lagi payah banget. Dia gedek, biar mampus sekali Allah. Biar mampus sekali Allah. Biar mampus di hatinya. Gara-gara kita. Tambah hancur kita didoain orang. Makanya yang bagus saja. Maju nih. Amin. Begitu. Jadi dia juga kan nggak ada kesempatan dibilang amin. Waduh, gue nyesel juga ya. Tapi kalau gue bilang biar bangkrut, kan ketahuan juga gue ya. Maju nih, amin. Udah enak aja lah. Amin. Kan yang keluar aja yang kita nilai. Amin. Makin maju. Punya kios lagi sebelah. Tambah stres. Demam.
Waduh, 2 dia. Ente tanpa maju, amin ya Allah. Berkat doa ente, waduh nyesal juga gua doainnya. Tapi kalau gua nyumpahin, ketahuan. Itulah gua manjur, itu bagus teman kita manjur. Tapi di hati dia mikirin aja, kok tokonya 2, gimana ini? Dia bingung. Tuh pegel, ngelamun mulu. Ini yang disebut tersiksa yang tak ada yang iba. Mikir lagi, tokonya 2, bingung. Besok lagi kebeli motor, maju mundur, tantin. PCE kan nyaring bunyinya ya. Tantin. Tanya, kenapa? Belum bisa? Bukan, motor baru. Stres. Masuk rumah sakit. Kan kasihan. Udah di rumah sakit tuh baru udah ingat dosa. Ngapa gua begini nih ya? Kalau udah susah begitu tuh. Ngapa? Ini akhlak nggak bagus. Ini saya nih ya. Kayak begini nih nggak bagus akhlak. Salah gua sama dia. Salah. Teman yang motor baru, dia datang ke rumah sakit. Bawa jeruk, bawa apel, mau makan makanan banyak. Masya Allah, abang nih baik banget. Maafin ya, kalau gua nih ada yang nggak bagus. Maafin. Kalau ada nggak bagus, nggak apa-apa. Repot-repot amat enggak, cuman jeruk doang sama apel. Begitu. Moga kamu doyan, iya Pak. Maafin ya, makasih kamu udah nengok saya. Ya Allah, walaupun saya kelakuannya kayak begini, tapi kamu udah bagus ya. Kata dia, bukan, saya datang nih bawa jeruk nih bukan mau nengok. Loh, ngapain bukan mau nengok? Kok kenapa kamu kemari? Cuman saya mau bilangin, saya habis kebeli rumah baru. Mati dia, mati. Tuh, mati dia. Tadinya udah sakit. PCX baru. Ini dibisikin di depan dia tuh. Mati. Waduh, bahaya. Ini orang kita ria nolak amal. Man ngungkit-ngungkit, ada menyakiti, itu menghapus ganjaran sodako. Seketika itu juga habis. Bahkan membatalkan lipat gandanya. Kata Imam Ghazali begitu. Panjang amat ya. Saya nyingkat. Nadama tuh nyesel. Udah nolongin orang, kemudian ditolongin ini nggak ada terima kasihnya. Nyesel gua tolongin dia. Itu ngabisin ganjaran. Ujub ngilangin ganjaran. Maka segala macam penyakit ini harus dibuang oleh kita, hal-hal yang buruk ini. Caranya enggak ada dokternya. Kita harus ngaji tasawuf. Karena enggak bisa bakal kita dongeng-dongeng sama dokter-dokter ya. Saya ini susah. Kalau punya teman-teman maju gedek mulu, enggak berani dongeng dah. Maka kudu ngaji. Ngaji tasawuf. Ngaji tasawuf ini ngobatin penyakit-penyakit hati. Ngobati supaya kita selamat dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segini dulu dah. Nanti kita udah malam. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita, memudahkan urusan-urusan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuang dari hati kita akhlak-akhlak yang tercela, mengisi kalbu kita dengan akhlak-akhlak yang mulia. Allah wafatkan kita dalam keadaan iman dan Islam. Hidup kita di dunia diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah untuk ibadah kepada Allah. Sehat walafiat untuk ibadah kepada Allah. Umur yang panjang untuk ibadah kepada Allah. Allah muliakan kita dunia dan akhirat kita. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.